Bismillahirrahmanirrahim. Meledak bom di Amerika. Adong-adong debok sentilnya. Jawablah salam wahai saudara sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama kalinya dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa serta puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dianya Allah telah memberikan kita 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak dapat berkumpul di acara hari Senin hari ini. Yang kedua faktor kesempatan. Yang ketiga faktor ekonomi. Salawat serta salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Putra Abdullah Wahati Siti Aminah, yang lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, yakni yang rela istri jadi janda dan anak jadi yatim demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, semoga sehat-sehat selalu dimanapun mereka berada. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang ingin menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Singkor ini. Dan saya tidak lupa pula berterima kasih kepada Pak MC protokol tadi yang telah memanggil nama baik saya guna dan tujuan untuk Enggak apa-apa, lanjut aja, tenang. Untuk memberikan dakwah yang berjudul Detik-detik Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah tercantum di Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Yang artinya barang siapa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dulu ketika detik-detik terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah melihat dengan kedua matanya. Beliau menggerakkan kedua bibirnya dengan 2 kali gerakan. Beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu Allah memberikan pesan kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku memberi dia 2 pilihan. Apakah dia memilih dunia atau dia memilihku? Kalau dia memilih dunia, kalau dia memilih dunia, akan aku kasih satu permintaan. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya akan datang kematiannya pada hari ini. Ketika itu saudara-saudara, datang Jibril untuk memberikan pesan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan sebenarnya bagiku bukan dunia, melainkan ketika rohku berpindah menemui Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saudara-saudara, datanglah Israel. Datang Israel ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang terbaring di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, ditemani oleh kekasihnya Jibril. Lalu beliau berkata kepada Jibril, ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum
belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada mereka. Nabi Muhammad ketika detik-detik terakhirnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, bahkan cucu beliau atau keluarga beliau. Yang beliau pikirkan kita sebagai umatnya. Ketika itu, ketika ditanya, Tenang, lanjut aja. ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, apakah seperti aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada mereka. Datang Jibril sampaikan kepada Muhammad, kepada Allah. Lalu Allah berkata, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di alam kubur, dan dia manusia yang memimpin seluruh manusia. Katakan kepadanya bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Itu jaminan dari wahai Jibril, kata Allah. Ketika itu saudara-saudara, dicabutlah nyawa Nabi, dicabut Israel nyawa Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi, Nabi berlirih. Ketika dicabut nyawa Nabi, Nabi berkata, kata Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi sekali lagi, kata Nabi. Ketika itu ada sebuah cawan yang berisi air di samping Nabi Muhammad. Lalu ia letakkan tangan kanannya, lalu ia usap belah keringat beliau. Lalu beliau berkata kepada Israel, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa wahai Israel? Apa kata Israel? Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bernanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya? Ketika ditanya oleh Nabi, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Lalu beliau bertanya kembali, ya Khalili Israel,